Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, dan pastinya bahagia ya guys. Balik lagi sama gue Aldi di channel YouTube Aldi Ride. Dan kali ini gue lagi nggak riding karena ya gue udah telat juga. Udah jam 7:30. Kalau gue riding gue pulang jam berapa, sedangkan gue mesti berangkat kerja guys. Nah, daripada gue nggak riding ya, mendingan gue coba mau ngebahas sedikit lah tentang pengalaman gue servis pertama ke Kawasaki. Yang pastinya gue mau bahas motor ini ya, ZX25R, si motor yang nagih banget ini ya. Jadi yang pertama adalah yang perlu lo perhatikan, untuk servis pertama ternyata bukan kilometernya guys ya. Jadi di sini ya, ini gue bawa bukunya seperti biasa ya, gue mau sharing aja ke kalian. Jadi kalau servis di Kawasaki itu, semua motornya itu udah ada yang namanya barcode, udah ada yang namanya kode khusus lah. Jadi mereka itu punya database tentang motor yang dijual ke kalian pastinya. Nah, dia juga tahu tanggal pengirimannya berapa, jadi dia tahu banget tuh kapan interval waktu servis yang sesungguhnya. Nah, jadi lo nggak bisa ngibul-ngibul tuh, enggak kok ini motornya baru dateng kok gitu. Misalkan saat lo telat servis gitu. Nah, jadi di sini lo lihat nih, jika melewati tanggal servis yang telah ditentukan, maka kupon servis gratis tidak berlaku. Kan sayang banget ya guys ya. Lo boleh lebih kilometer ya. Waktu itu gue ngomong sama mekaniknya, bahkan bilang gini mekaniknya, kalau lebih kilometer mah masih nggak apa-apa gitu, tapi kalau lebih waktu itu udah nggak bisa diakalin katanya. Nah, gitulah ibaratnya. Nah, di sini udah ada ketentuannya, kayak servis pertama itu 2 bulan setelah barang diterima. Nah, berarti barang diterima gue itu tertanggal 9 September lah ibaratnya. September, Oktober, November, ya 2 bulan. Terus servis kedua nanti tahun 2021 bulan Maret, servis ketiganya berarti setahun. Ya sama, September 2021. Nah, seperti itu guys. Jadi pas gue servis pertama, apa aja yang diganti? Yang pastinya adalah oli ya guys ya, oli plus sorry guys, alarm gue nyala. Yang pertama diganti adalah oli. Olinya itu diganti dan itu gratis. Olinya menggunakan apa nih, gue bawa nggak sisanya, sebentar. Olinya menggunakan Kawasaki Ultimate. Nah, kayak gini nih tuh ya. Sebenarnya lo bisa minta kalau ada sisa gitu ya, lo bisa minta ke mas-masnya, atau enggak kalau lo males bawanya lo juga bisa kasih aja, nggak apa-apa ya. Jadi ini oli Kawasaki Ultimate ya, lo bisa lihat ini full sintetik, warnanya itu kuning ya, bening gitu, kuning bening gitu ya. Jadi yang diganti oli plus filter olinya. Kalau misalkan ganti filter olinya, dia itu butuh 2,5 liter, tapi kalau nanti next time lo ke depan filter olinya masih bagus, cuma butuh 2,2 liter ya. Tetap lo mesti beli 3 botol sih. Untuk masa pertama masih gratis, tapi satunya itu kalau nggak salah 80.000 ya, harganya nggak terlalu mahal, kecuali lo kalau mau beli merek-merek yang bagus seperti Ippone, yang Katana, yang sekitar 200-300 ribuan per liter, atau enggak Vanford ya. Vanford itu juga sama di 200-300 ribuan per liter ya. Kalau tiga botol ya begitu, sekitar hampir 1 juta rupiah ya. Ya, oli-oli bagus-bagus seperti itulah ya. Itu tergantung preferensi dan dompet kalian juga. Tapi menurut gue untuk standaran oli yang tadi, menurut gue udah cukup baik ya guys ya. Dan gue saat servis kilometernya masih sangat rendah, belum mencapai 300 km bahkan ya, karena gue pakai cuma buat naik doang sih, buat jalan-jalan sebentar. Dan itu gue belum ngerasa kayak olinya kayak mesti diganti gitu, enggak. Jadi masih enak, masih mulus, masih soft, tapi gue udah ganti oli dan tambah empuk lagi, tambah enak lagi. Nah gitu ibaratnya lah. Nah, jadi yang kesana itu gue nggak cuma ganti oli. Nah, di sana tiba-tiba ada
motor Kawasaki ZX25R yang udah turun mesin guys. Waduh, nanti gue bakal kasih tahu fotonya ya. Fun fact-nya juga gitu, gue sempet kan mesinnya dibongkar ya, mesinnya dibongkar. Terus gue sempet ngeliat gitu guys, pistonnya itu kecil banget guys. Ya ampun, cuma nanti gue bakalan ini juga gue upload fotonya juga ke YouTube gue nanti. Gue tampilin di videonya nanti, kok di-upload sih. Nanti gue tampilin ke videonya. Jadi pistonnya tuh kecil banget guys. Cuma segini. Kalau gue masih ingat itu gue ngeliat piston yang sekecil gitu sama kayak pistonnya Supra lah gitu, Supra zaman dulu ya. Kecil banget guys, yang masih 110 cc gitu. Jadi pistonnya tuh kecil banget ya. Jadi lucu banget guys. Aduh gila, dan ini banget mungil banget, mini banget. Jadi ada 4 biji mini gitu guys ya. Dan terus mungkin lo bertanya, kenapa orang itu kok turun mesin, padahal kan motornya ini baru ya, baru keluar dan baru beli, dan itu kilometer yang turun mesin itu katanya masih belum ada 200 km ya. Jadi kenapa? Nah ini gue juga mau ngasih tahu ke kalian, harus hati-hati dalam mengganti knalpot. Jadi pastikan lo kalau mau ganti knalpot, kalau lo emang nggak yakin pasang sendiri, lo bisa ke bengkel yang udah ahli. Ya di sini mungkin lo udah pada tahu ya, bengkel-bengkel yang udah ahli dalam masak knalpot. Lo sendiri juga punya preferensi, lo percaya sama siapa terserah. Ya mungkin ada di Gigi Auto atau Lace Motor atau Arc Speed Shop atau Extreme Speed Shop atau ya pastinya One Tree gitu kan. Ya mending lo bisa bayar jasanya di sana untuk masang, atau nggak mungkin beli knalpotnya sekalian di toko-toko tersebut yang udah ahlinya gitu ya. Nah jadi permasalahannya adalah ya, jadi misalkan kalau gua nunduk nih, nah ada orang masang headernya itu kekencengan guys, yang akhirnya silinder headnya itu yang tempat keluar exhaust portnya itu hancur sampai bautnya itu ajur lah gitu. Nah terus sama orangnya diakal-akalin, dilas gitu ya, dibikin dudukan buat murnya, cuman tetap aja nggak bisa. Dan kelihatannya juga jelek banget ya. Gue juga ada fotonya, nanti gue tampilkan di video. Dan itu lo tahu, biaya reparasinya aja, biaya partnya aja untuk cylinder head gitu ya. Jadi bagian atasnya itu yang ada exhaust portnya itu harganya 11 juta rupiah. Itu cuma headnya doang, belum ongkos turun mesin. Terus nanti harus lo mesti beli oli dan kawan-kawannya. Untungnya dia belum servis pertama ya, jadi mungkin olinya sama, kalau dia kalah-kalin gitu ya, olinya sama itunya filter olinya masih gratis gitu. Tapi ongkos bongkar itu kalau nggak salah, ongkos bongkar mesin itu sekitar 1,5 juta, 1 juta sampai 1,5 juta di Kawasaki ya. Gue sempet nanya-nanya sama mekaniknya juga. Tapi headnya itu guys, itu headnya doang 11 juta. Tapi kan lo mesti beli packing atau apa sih namanya itu, yang buat di samping-sampingnya itu ya, packing gasket ya. Nah itunya lo juga mesti beli, dan itu gue nggak tahu harganya. Tapi kalau perintilan gitu kayaknya harganya masih masuk lah berapa ratus ribu gitu ya. Jadi lo bayangin, cuma gara-gara lo masang knalpot di tempat yang sembarangan, terus orang yang nggak bisa masang, nggak sesuai gitu ya, atau nggak lo mungkin masang sendiri gitu ya, tanpa ngeliat buku manual atau gimana pun juga, akhirnya membuat kerugian lo beli knalpot berapa sih paling ya, mungkin knalpot custom atau apa gitu ya, harganya mungkin 3 juta atau Purbalingga 3 juta 4 juta. Tapi karena lo masangnya salah, lo mesti bayar sekitar 15 juta lagi tambahan. Mending lo sekalian beli Akrapovic sekalian kan gitu kan, harganya sekitar 19 juta gitu ya. Jadi gitu guys. Jadi kalau saran gue sih, kalau lo memang orang yang tipe-tipe yang nggak bisa DIY, nggak apikan gitu tangannya, saran gue mending lo beli knalpot, lo pasang di tempat yang lain gitu loh, atau nggak yang udah ahli knalpot, atau nggak yang udah biasa ngurusin motor-motor gede gitu.
Kalau lo memang senang dengan knalpot custom tersebut, lo beli knalpotnya di situ. Kalau lo nggak percaya dia masangnya bagus atau enggak, lo bawa ke tempat lain gitu misalkan. Atau pasang sendiri. Ya, pasang sendiri lo paling butuh tools yang seharga 1 juta, yaitu kunci torsi yang ada adjustable torque-nya. Dan kalau lo merefer sama manualnya Akrapovic, kalau nggak salah ya, kekencangan bautnya itu di yang nempel ke mana? Yang nempel ke exhaust portnya itu, ya bautnya kekencangannya itu adalah sekitar 22 Nm guys. 21 sampai 22 Nm. Jadi lo mungkin beli kunci torsi ya banyak ya macam-macam ya. Biasanya Tekiro tuh yang sering ada di online. Itu Tekiro TR300 kalau nggak salah atau TR100 gitu, yang kekuatannya bisa 5 Nm sampai sekitar 30 Nm ya. Nah, lo bisa beli itu yang harganya sekitar 800.000 sampai 1 juta. Hanya segitu, hanya tools yang ibaratnya wajib dah lo punya kalau lo mau masang-masang kayak gini lah, kayak gini. Lo nggak pengen chassis motor lo atau nggak ini lo rusak lah gitu. Jadi sesuai dengan ketentuan. Biasanya di bautnya pun ada tulisannya ini berapa, misalkan 18 apa berapa gitu ya, nanti ini berapa Newton meter. Lo bisa baca buku manualnya juga yang bisa dicari di internet. Setiap baut yang ada di sini tuh ada kencengannya masing-masing. Atau enggak lo bisa cari informasi kalau untuk yang nutupin mesin gini, yang biasanya kan lo suka ganti titanium gitu ya. Jadi lo mesti keluarin, lo baut lagi, tapi kekencangannya kadang-kadang suka over atau gimana gitu. Nah, lo bisa merefer pada ukuran bautnya atau enggak rata-rata kalau kap mesin ini berapa kekuatannya ada lah di internet. Gue yakin kalau gue nyari pun gue pasti ketemu. Nah, jadi itu lebih bagus, lebih baik, biar motor lo juga masangnya presisi dan sesuai dengan ketentuan guys ya. Jadi menurut gue untuk mengeluarkan kocek yang cuma 800 sampai 1 juta rupiah untuk membeli tools adjustable torque, itu menurut gue lebih worth it daripada lo beli knalpot terus masang di tempat yang gak jelas, akhirnya nanti jadi rusak kemana-mana, menimbulkan kerugian yang puluhan kali lipat ya. Jadi lu bayangin motor baru udah turun mesin ya, keluar kocek 15 juta lebih cuma gara-gara masang knalpotnya nggak bener. Ya ampun. Dan blok knalpot ya lo bayangin aja, headernya misalkan stainless steel, kupingnya stainless steel. Gue nggak tahu ya mesinnya terbuat dari apa, ini baja atau alloy. Misalkan aluminium alloy gitu, aluminium kan lebih lemah daripada baja gitu. Saat lo ketemuin baja sama aluminium alloy gitu ya, pasti baja lebih menang. Jadi akhirnya ya kalah aluminium alloynya. Itu menurut diagnosa gue ya sebagai material engineering. Jadi kayak gitu. Jadi lo harus ada kekencengan tertentu, nggak bisa sembarangan lo ngencengin. Sama seperti lo ngencengin busi guys, hati-hati yang punya motor yang biasa lo ngencengin busi, jangan sampai ngencengin busi terlalu kenceng ya. Jadi gitu. Oh ya, gue juga ngasih tahu juga, jangan lo buka knalpot juga di saat motor masih sangat panas, jangan. Karena metal di suhu tinggi pasti lebih lembek, lebih ductile, lebih empuk. Nah, jadi nanti ngencenginnya juga jadi nggak akurat. Jadi ngerasanya kok masih kendor terus, padahal sebenarnya dia melunak sampai akhirnya hancur. Ya, jadi gitu guys. Ya, disclaimer aja ini buat kalian semua yang punya motor, nggak cuma ZX25R, ini berlaku untuk semua motor guys. Jadi lebih baik kalau lo nggak bisa pasang sendiri, pasang di tempat orang lain. Atau enggak lo kalau mau DIY, orang-orang DIY yang suka ngoprek kayak gua gini, lo beli tools yang bagus, yang ada hitungan torsinya, ada newton meternya lah gitu, ada satuannya. Itu setahu gua harganya sekitar 800 sampai 1 juta rupiah. Sisanya lo tinggal beli mata soketnya, ya itu harganya gampang lah di S Hardware. Sebijinya itu misalkan ukuran 12 gitu ya, atau ukuran 20 itu sebijinya itu cuma harga 8.000 rupiah. Ya lo bisa, yang biasa dipakai kan palingnya 12 ya, 14 ya, 17 ya, lo bisa beli harga 8 ribuan, itu mah murah. Oke guys, jadi gitu aja ya mau gue sampaikan.
sharing aja pengalaman gue servis pertama. Banyak banget ilmu yang gue dapetin cuma gara-gara servis doang gitu ya, karena gue orangnya juga suka nanya-nanya, suka menggali informasi ya, terutama apalagi ini juga motor yang lagi viral, motor yang lagi hits banget. Jadi itu aja guys, semoga bermanfaat buat kalian semua dan semoga kalian suka sama videonya. Please banget untuk subscribe ke channel gue guys, gimana pun juga subscribe itu kan gratis dan bikin gue semangat juga untuk bikin konten-konten yang lebih keren lagi ke depannya. Oke guys, kalau gitu thank you banget yang udah nonton. Share videonya ke teman-teman kalian semua kalau memang bagus banget. Oke guys, see you next video. Wassalam.